Oke, saya langsung lanjut ke Bang Reza. Pertanyaan saya tadi yang menggantung, Bang Reza. Klasterisasi seperti apa sih gangguan kejiwaan ini? Kalau seorang dalam kondisi gangguan kejiwaan sehingga bisa jerat dari hukuman pidana tuh yang dalam case seperti apa? Saya tidak mau terlalu rinci nih menjawabnya karena memberikan amunisi bagi para pesakitan untuk betul-betul sakit lalu lolos dari hukum. Oke, kalau tapi gitu yang paling parah secara umumnya aja deh, yang secara paling parah, umum atau contoh kasusnya. Yang paling parah itu skizofrenia. Kalau skizofrenia itu sudah tidak lagi bisa kontak dengan siapapun. Oke. Namamu siapa? 12 gitu. Sekarang jam berapa? Nasi tumpeng. Jawabannya udah tidak karu-karuan. Maaf yang misalnya keliling-keliling tanpa busana. Tapi saya tidak ingin memberikan label buruk pada mereka ya. Karena mereka kan sesungguhnya adalah pengidap disabilitas mental yang butuh pertolongan. Tapi jangan lupa, orang yang tersangkut masalah pidana itu tempo-tempo malingering. Pura-pura sakit. Menampilkan gangguan inilah, gangguan itu, dan seterusnya. Dengan harapan lagi-lagi agar bisa lolos dari pertanggungjawaban pidana. Nah, dalam konteks itu saya pikir penting nih bagi teman-teman terutama di kepolisian untuk paham betul bahwa pasal 44 itu punya 2 ayat. Pasal 44 ayat 1 memang bicara bahwa kurang lebih orang yang tidak waras yang melakukan perbuatan pidana ya tidak bisa dimintai pertanggungjawabannya secara pidana. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Teman-teman di polisi harus baca pasal 44 ayat 2. Di pasal 44 ayat 2 bunyinya kurang lebih orang yang memang dianggap tidak waras melakukan perbuatan pidana, itu tetap harus dibawa ke hakim. Karena hakimlah nantinya akan menentukan apakah yang bersangkutan ini akan menjalani pengobatan atau lainnya. Lainnya termasuk apa? Kemungkinan hukuman. Jadi teman-teman di kepolisian tolong jangan meng-SP3-kan kasus pidana betapapun tersangkanya dianggap tidak waras. Oke, jadi itu kalau menurut Bang Reza nanti soal bisa lolos dari jeratan hukuman atau tidak ketika di pengadilan nanti. Tapi pertanyaan saya begini Bang Reza, kalau tadi Bang Reza menyampaikan soal indikator seorang bisa lolos dari jerat hukum kalau berdasarkan gangguan kejiwaan ya. Berarti artinya kalau kita lihat berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan polisi terhadap pelaku ini kan pelaku menjawab secara gamblang ya, artinya tidak ada kendala di sana. Berarti ini nggak berpotensi soal gangguan kejiwaan kalau gitu. Itu sudah bagus. Artinya teman-teman kepolisian juga tidak usah selalu tergopoh-gopoh melakukan pemeriksaan kejiwaan tersangka. Tidak harus, itu boros jadinya. Penegakan hukum kita itu punya 3 azas. Harus cepat, sederhana, dan murah. Jangan setiap tersangka, apalagi yang sedikit-sedikit mengklaim punya gangguan ini, gangguan itu, dan seterusnya, langsung diperiksakan secara komprehensif. Kan mahal biayanya. Nah, jadi saya pikir teman-teman di kepolisian perlu juga punya kemampuan mendasar lah. Untuk supaya tidak menakar apakah orang ini waras atau tidak waras dalam pengertian kompeten atau tidak. Bisa berpikir jernih, bisa berkomunikasi, dan mempertanggungjawabkan apa yang dia katakan. Ya sudah, tidak perlu pemeriksaan psikologis. Oke, kalau itu dalam proses hukum. Saya balik lagi ke ini Bang, ke si pelaku ini. Dia berpikir bahwa kalau dia membunuh anaknya akan terbebas dari derita dan apapun bentuknya. Asumsi itu muncul atas dasar apa Bang? Karena apa? Mentalitinya dia atau bagaimana? Di dalam psikologi ada istilah MSBP, Munchausen Syndrome by Proxy. Ini juga sama ekstrimnya. Bahwa ada orang tua, terutama sekali menurut riset adalah para ibu, yang menyakiti anak mereka dengan tujuan apa? Agar dia legitimate sebagai seorang ibu. Motif lain apa di balik MSBP? Saya ingin menyelamatkan anak saya. Jadi ini ironis memang. Saya ingin menyelamati anak saya ingin melindungi anak saya, tetapi dengan cara membunuh. Dengan menyakiti dia, dengan membuat anak bergantung hidupnya pada diri saya. Ini memang punya diagnosis tersendiri. Tadi saya katakan Munchausen Syndrome by Proxy, tapi garis bawah, orang-orang yang mengidap MSBP tetap bisa dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Artinya mereka paham apa yang mereka lakukan itu adalah salah dan itu mereka lakukan sesuai kehendak mereka. Kalau MSBP yang tadi Abang sampaikan, apakah ini levelnya derginya sama nggak dengan misalnya tadi kita bicara karena ketidakmampuan dia menyelesaikan perselisihan atau pertikaian dengan orang sekitarnya termasuk pasangan tadi, akhirnya anak yang jadi korban? Itu lain persoalan. Kalau ilustrasi situasi yang Mas Bayu katakan barusan itu tampaknya bukan merupakan masalah gangguan kejiwaan, tapi problem sosialisasi. Bagaimana yang bersangkutan mengalami kendala untuk membangun relasi sosial yang wajar dengan lingkungan sekitar. Lebih-lebih lagi, tampaknya orang semacam itu, dia berkehendak dan dia paham tentang perbuatan jahat yang dia lakukan. Pidana. Kita bicara lagi soal si pelaku begitu ya. Kalau misalnya tadi Abang bilang, karena dia ada permasalahan
sosial. Misalnya. Misalnya begitu ya. Nah, kita lihat kasus ini akibatnya fatal, anaknya meninggal dunia. Orang-orang seperti ini gitu, mungkin bisa dikenali nggak sih Bang, apa ya misalnya gejalanya atau mungkin self identification gitu bahwa saya memiliki permasalahan sebenarnya gitu. Kesulitannya adalah orang kita tidak terbiasa untuk menjawab secara jujur tentang kondisi psikisnya. Kalau kondisi fisik gampang. Oh, saya patah tulang nih, saya diare nih, saya cacingan, saya terkilir dan seterusnya, saya pusing. Tapi kalau sudah ditanya apa kabar yang menyangkut kondisi kejiwaan, cenderung kita akan tutupi. Contohnya ya, orang kita kalau ditanya apa kabar, jawabannya pasti Ya. baik-baik saja. Gitu. Gitu. Padahal nggak baik-baik juga. Padahal tidak baik-baik saja. Itu menunjukkan bahwa sekali lagi aib besar. Memalukan sekali kalau ada orang yang mau buka-bukaan tentang kondisi kejiwaannya, tentang kondisi mentalnya. Oh, saya sedang depresi nih, dan seterusnya. Ini yang menyulitkan kita untuk mendorong masyarakat melakukan identifikasi diri. Mendiagnosis diri sendiri. Akibatnya apa? Karena memilih untuk ditutup-tutupi, problemnya terlalu berat, akhirnya prognosisnya, ramalan kesembuhannya menjadi negatif. Kalau ramalan kesembuhannya menjadi negatif, maka relatif penyembuhannya juga akan jadi semakin sulit. Yang mengerikan adalah kalau kita bicara kondisi-kondisi berat yang memungkinkan atau mendorong orang untuk kemudian melakukan perbuatan pidana. Kembali lagi bicara tentang ketidakwarasan. Setiap orang, termasuk kita ini, punya gangguan kejiwaan saya yakin. Pasti punya. Tapi tidak serta-merta gangguan kejiwaan yang kita punya ini mendorong kita, mengkondisikan kita untuk melakukan perbuatan pidana. Gitu. Okay. Jadi ini yang tentu kita tunggu nanti. Tapi saya ingin balik lagi gini, Bang Reza. Kalau kita fokus soal gangguan kejiwaan, ini menarik ya untuk kita dalami. Karena ini kan sebetulnya ada isu dugaan gangguan kejiwaan ini kan muncul karena motif yang disampaikan oleh pelaku ini kalau perspektif umum ya ini kayaknya nggak masuk logika deh dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau kita lihat polisi menyebut bahwa ini ada dugaan tindak pidana pembunuhan berencana. Apakah dua hal ini saling berkaitan kalau kita bicara soal konteks gangguan kejiwaan ya? Apa sih artinya pembunuhan berencana? Ya. Berencana itu di mana? Proses orang melakukan perencanaan kejahatan itu seperti apa? Prosesnya adalah ada kalkulasi di dalam kepala pelaku. Target, insentif, sumber daya, dan risiko. Bisa kita pastikan, hanya orang yang sehat, hanya orang yang normal, bahkan hanya orang yang cerdas yang bisa melakukan kalkulasi kejahatan semacam itu. Target, insentif, sumber daya, risiko, dia hitung di kepalanya sebelum dia melakukan eksekusi. Waras, pidana berjalan. Oke, artinya kalau kita bicara soal pembunuhan berencana, sekali lagi kita tunggu ya, karena ini kan kita nggak tahu nih apakah memang betul gangguan kejiwaan atau tidak. Ya. Tapi kalau misalnya proses hukum ini terus berlanjut begitu ya, Bang ya, kan bicara soal pembunuhan berencana ini kan hukumannya maksimal hukuman mati. Iya. Nah, tapi kalau dalam case seperti ini, kasus seperti ini, apakah ada hal yang meringankan kalau menurut Bang Kembali, Reza? Kalau sudah bicara tentang pidana, apalagi korbannya anak-anak, bagi saya tidak ada kompromi. Justru mindset yang harus kita bangun adalah bagaimana menjatuhkan sanksi pidana seberat-beratnya kepada pelaku. Itu mindset saya. Saya tidak mau bicara yang justru meringankan dia, memberikan amunisi bagi dia untuk melakukan pembelaan diri dan seterusnya. Oke, Bang. Tadi saya bicara soal self identification gitu ya, bagaimana kita. Tapi sebagai status setidaknya ini bagi kita semua bahan edukasi, Bang. Kalau misalnya memang ada anak-anak kondisinya seperti si korban ini, apa yang bisa dikenali gejala-gejalanya? Mungkin karena dia akan mengeluarkan energinya gitu kan lewat gambar, lewat tulisan. Tapi bagi orang dewasa kan kita juga patut setidaknya mengamati gitu kondisi anak-anak ini. Itu sebabnya di sekolah itu ada guru BK. Dengan asumsi guru BK ini menjadi agen, bukan menjadi satu-satunya ya, menjadi agen yang kemudian memberikan pembekalan kepada seluruh guru untuk bisa membantu anak didik mengidentifikasi kondisi psikis mereka. Makanya di sekolah ada pelajaran menggambar, ada kegiatan bercerita, ada kegiatan mengarang dan seterusnya. Adalah apa? Dengan harapan di samping ajang mencurahkan kreativitas, kegiatan-kegiatan semacam itu akan bisa dijadikan sebagai kertas untuk membaca kondisi si anak. Karena anak sulitlah untuk berbincang dewasa dengan bahasa konseptual seperti kita ini, tapi anak akan bercerita lewat gambar, lewat dongeng dan seterusnya. Itulah manfaat pelajaran-pelajaran semacam itu. Nah, konsekuensinya apa? Ternyata guru menggambar, guru menyanyi, guru bahasa Indonesia dan semua guru juga perlu pembekalan psikologis tentang kondisi kesehatan psikis anak. Oke, satu lagi Bang, kondisi-kondisi seperti yang dialami oleh pelaku gitu ya, berasumsi bahwa anaknya bisa terjerat, terbebas dari berita itu dengan membunuh gitu. Itu ada hubungannya dengan kondisi keluarga tidak Bang?
Ada. Tadi saya katakan Munchausen syndrome by proxy itu terjadi di lingkup keluarga oleh orang tua, dan menyedihkan bahwa menurut riset kebanyakan adalah para ibu yang memiliki kondisi semacam itu. Apakah ibu-ibu dengan MSBP ini tertekan batinnya? Tampaknya iya. Tinggal lagi dicari tahu apakah ketertekanan itu muncul dalam kehidupan rumah tangganya, atau sebelum rumah tangga itu dibangun juga sudah punya cikal bakal persoalan. Jadi memang persoalan sulit. Tetapi saya harus tandaskan betul ini. Walaupun misalnya ada pelaku yang dicap MSBP, Munchausen syndrome by proxy, tetap dia waras, tetap dia sehat, pertanggungjawaban pidana harus berjalan. Ya, karena akhirnya adalah yang menentukan nanti di pengadilan, Bang ya. Tepat. Oke. Pasal 44 ayat 2. Baik, terima kasih Bang Reza Terima kasih atas banyak. Terima kasih. informasinya pagi hari dan juga waktunya. Oke.